Baik, selamat siang rekan-rekan Jogja. Siang. Sebelumnya saya memanggil rekan-rekan ke sini itu untuk membahas permasalahan yang timbul di beberapa hari kemarin, yaitu perusahaan Tesla yang pertama memiliki permasalahan cost R&D terlalu besar, sehingga keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan itu kurang maksimal. Dan yang kedua, permasalahan kedua di sini yaitu pendapatan meningkat, akan tetapi perusahaan tidak dapat mencapai keuntungan karena cost tinggi dan perusahaan sulit mencapai keuntungan yang maksimal. Untuk Bapak Jo, apa ada yang ingin disebutkan untuk permasalahan yang pertama dan yang kedua? Baik Pak. Jadi gini Pak Ilham, mungkin bisa dilihat di layar, untuk Pak Alex dan Pak Franklin juga bisa dilihat. Jadi sekitar tahun 2010, di tahun terakhir ini kita memiliki keuntungan yang terbilang cukup besar, sekitar 49,2 miliar. Nah, tetapi jika dilihat dari pengeluaran yang kita dapatkan juga besar juga, sekitar 117,2 miliar dolar. Nah, dari selisih keuntungan dan pengeluaran yang kita dapatkan ini terdapat nilai sejumlah 68 miliar dolar. Nah, nilai tersebut kita dapatkan bisa kita bilang sebuah kerugian di nilai tersebut. Jadi kenapa kita bisa mendapatkan kerugian sebesar itu? Karena banyak pengeluaran yang dilakukan di pihak R&D-nya, di bagian divisi Pak Frank ini. Mungkin dari pengeluaran tersebut harusnya bisa kita alokasikan ke berbagai departemen seperti ke marketing nantinya dan ke HR mungkin gitu. Jadi bisa saya kembalikan lagi ke Pak Franklin untuk mengatasi biaya yang dikeluarkan di departemen R&D tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas informasi tentang biaya keluar masuk dari perusahaan. Mungkin untuk meminimalisir kerugian, kita harus berusaha untuk mengejar target agar menutupi kerugian yang terjadi kemarin, agar mencapai keuntungan yang ingin kita capai. Apakah bisa jelaskan untuk Pak Franklin pendapat? Terima kasih Pak Ilon. Permasalahan yang disampaikan oleh Pak Jo tadi mengenai cost yang tinggi, karena dari sektor research and development sendiri kami telah menggunakan alokasi biaya perusahaan untuk ada dua hal yang utama. Yang pertama untuk pengembangan sistem powertrain. Sistem powertrain ini telah kami rancang dan telah kami hasilkan karena dari sektor komputer sendiri belum memiliki sistem powertrain yang demikian. Jadi ini kami menggunakan trio analisis dan ini menjadi dua komponen utama, yakni valuable dan immutable. Jadi tidak bisa ditiru
oleh kompetitor serta menjadi value atau nilai utama bagi perusahaan Tesla. Kemudian untuk permasalahan kedua yang menjadi penyebab cost yang terlalu tinggi karena kami telah merancang sedan premium model S, sehingga dengan adanya model terbaru tersebut tentu dapat meningkatkan cost perusahaan. Akan tetapi dari pihak R&D sendiri kami yakin bahwa dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun ke depan ini dapat menjadi penjualan yang signifikan bagi perusahaan. Mengapa demikian? Karena komponen yang digunakan dalam sedan premium tersebut, yakni powertrain tadi, belum dimiliki oleh para kompetitor kami, Pak. Jadi nanti mungkin yang menjadi PR begitu bagi perusahaan, khususnya bagi pihak marketing yang dipimpin oleh Pak Alex, adalah untuk meningkatkan penjualan serta brand dari Tesla sendiri, khususnya di pasar Indonesia, karena kita tahu mungkin masih sangat kurang di kalangan konsumen, gitu Pak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan cost yang tinggi dari sektor R&D, Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Freddy. Untuk Pak Alex, apakah ada tambahan atau saran dari Pak Jo dan Pak Freddy? Baik, untuk dari saya sendiri, dari pihak marketing, menanggapi dari Pak Franklin sendiri, untuk memperluas nama perusahaan sendiri, kita dari pihak marketing ada 2 strategi, yaitu yang pertama itu kita akan memperluas tempat pengisian baterai, yang terus ada distribusi juga, dan yang terakhir ada pelayanan Tesla sendiri. Terus untuk memperluas jaringan penjualan, kita akan meningkatkan laba sendiri dan untuk memperbaiki citra perusahaan sendiri. Dan untuk strategi yang kita gunakan di perusahaan, kita menggunakan strategi 4P, yaitu strategi 4P sendiri itu kita menggunakan promosi itu melalui web dan media online. Dan tidak hanya dari promosi web dan media online, kita sendiri melakukan pemasaran viral. Pemasaran viral sendiri itu tidak selalu menggunakan media online, tapi kita juga menggunakan penjualan pribadi, hubungan masyarakat, dan promosi penjualan dengan cara pemasaran langsung seperti itu. Dan Tesla sendiri juga membangun hubungan masyarakat dengan membangun pengakuan persepsi pelanggan seperti itu. Dan kita juga menerapkan strategi direct to consumer, yaitu untuk memberikan layanan yang lebih baik dan untuk meminimalisir biaya seperti itu. Terima kasih atas pendapatnya Pak Alex. Mungkin untuk permasalahan yang pertama segitu. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas masalah yang tadi, penjelasan masalah perusahaan yang tadi. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas informasinya. Jangan tegang-tegang. Siapa? Santai-santai, kita bicarakan secara santai agar mencapai titik puncak. Untuk berikutnya di sini perusahaan memiliki permasalahan utama atau titik permasalahan perusahaan, yaitu tentang Tesla menjadi market leader untuk pasar mobil listrik, karena banyak perusahaan otomotif yang sudah banyak atau sudah meledak di beberapa tahun ini itu memproduksi mobil listrik. Maka dari itu perusahaan memanggil rekan-rekan kerja di sini agar bisa mencapai atau menyelesaikan permasalahan yang sangat meledak ini bagi perusahaan. Santai, jangan tegang-tegang, santai agar clear permasalahan ini. Maka dari itu, apakah ada solusi terutama untuk Bapak Alex? Terima kasih dari Pak Elon. Dari pihak marketing sendiri, untuk memperkuat market leader dari perusahaan kita sendiri, pihak marketing akan memperkuat brand Tesla sendiri dari perusahaan kita sendiri, yaitu dengan cara strategi 4P itu tadi. Jadi strategi 4P itu tadi
kita akan memperkuat promosi produk atau dari Tesla sendiri itu. Promosi sendiri itu kita akan melakukan dari web atau online seperti itu. Dan dari kita sendiri tidak hanya menggunakan media web atau media online seperti itu. Kita akan menggunakan pemasaran secara langsung. Dan tidak hanya itu, kita juga akan menjalin hubungan dengan perusahaan yang lain. Jadi untuk memperluas pemasaran kita, sehingga kita dapat menekankan untuk meminimalisir biaya. itu. Untuk Pak Jo ada masukan? Baik, jadi gini Pak Ilon, mungkin dari segi finance sendiri bisa kita lihat bagaimana cara Tesla ini bisa menjadi market leader di perusahaan otomotif itu dengan menambahkan mungkin sebuah kemitraan. Oh ya, bagus. Ya, jadi kita bisa memberikan kita bisa memberikan banyak tempat. Jadi kemitraan kita itu lebih banyak di berbagai daerah, bahkan sampai ke ranah Asia maupun Afrika juga Pak, kalau bisa. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa kita lakukan penambahan modal melalui perusahaan lain yang sudah bekerja sama dengan kita maupun perusahaan-perusahaan yang ada di bawah naungan Tesla itu sendiri. Mungkin dari finance bisa dilakukan seperti itu Pak. Baik. Terima kasih. Untuk Bapak Franklin, apa ada pendapat? Baik, terima kasih Pak Ilon sebelumnya. Setelah pendapat disampaikan dari segi marketing Pak Alex serta Pak Jo dari segi finance, Ya. mungkin saya akan menyampaikan dari segi research and development, yang dimana untuk mencapai menjadi market leader ini pihak R&D melakukan analisa VRIO Pak. Oh ya. Jadi kami melakukan analisa tersebut, ditemukan bahwa unsur yang pertama, value, nilai ini yang bisa menjadikan perusahaan kita unggul untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Kita tadi telah saya sampaikan pada permasalahan yang pertama, mengembangkan sedan premium model S, Ya, betul. serta untuk menjadi pemimpin pasar, ya, kami tentunya mengembangkan Tesla Roadster. Model Tesla Roadster ini dari segi harga memang lebih tinggi karena betul. dari pihak marketing mengatakan akan menyasar pasar menengah ke atas. Akan tetapi dengan harga yang lebih tinggi tersebut, manfaat yang ditawarkan oleh Tesla Roadster sendiri lebih banyak dan lebih bervariasi Pak, dibandingkan model-model Tesla lainnya. Baik. Dengan demikian maka dengan kedua produk atau model mobil tersebut, harapannya kita dapat memimpin pasar di industri otomotif, khususnya mobil listrik tersebut, mengungguli komputer-komputer lainnya karena komputer lainnya menurut pihak R&D belum memiliki produk-produk yang dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan produk Tesla itu sendiri. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Jadi Pak Franklin, dari perusahaan Tesla tersendiri itu kita harus membuat macam-macam variasi Betul Pak. yang terbaru Ya. agar atau membuat untuk Mungkin menengah. semacam inovasi sebenarnya. Oh iya, untuk membuat yang menengah ke atas atau menengah ke bawah agar bisa memakai mobil listrik Tesla ya. Baik, untuk rekan-rekan kerja di sini untuk permasalahan tersebut. Jadi untuk beberapa tahun ke depan atau sebisa mungkin secepatnya, Segera mungkin ini ya Pak. betul, agar kita bisa mengimplementasikan atau menutup kerugian yang dialami dari tahun sebelumnya. Kita perusahaan ini ingin memiliki keuntungan yang maksimal Pastinya itu ya. agar perusahaan Tesla di sini ya betul berkembang dan supaya dikenal beberapa jangkauan atau dikenal lebih menyeluruh
untuk produksinya untuk mobil listrik Tesla. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilon. Di sini untuk rekan-rekan kerja. Sebelumnya maaf untuk mengganggu waktunya ya. Tidak apa-apa Pak. Ini kan untuk perusahaan juga. Ini perusahaan kami siap Betul. melakukan waktu. Betul. Demi laba yang maksimal ini Ya. Pak. Bila maksimal. Pasti ada bonus-bonus tersendiri. Bonusnya, Ya. itu yang ditunggu itu Pak. Bonus. Terima kasih. Tetap semangat agar mencapai kesuksesan perusahaan Tesla ini ya. Amin. Amin. Semangat. Sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Siapa? Selamat siang. Pak Ilon. Semoga, Pak.